Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pelaksanaan Pilpres kira-kira tinggal 1,5 bulan lagi. Pencoblosan tanggal 14 Februari. Ini kok ada tanda-tanda alam semesta. Sepertinya Anies punya tanda-tanda kemenangan. Jadi kalau kita pandai membaca tanda-tanda zaman, itu memang ya kita diberi semacam simbol atau pertanda, yaitu mungkin berupa bencana alam, mungkin berupa kecelakaan, mungkin berupa mimpi, mungkin berupa yang lain-lain. Nah, ini ada beberapa peristiwa yang itu menurut saya menjadi tanda-tanda atau simbol yang harus diterjemahkan sebagai bakal kalahnya para pihak yang menjadi lawan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebutlah adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran. Kemudian keseleo lidah dari Gibran yang menyebutkan asam sulfat. Kemudian disusul lagi pernyataan Bapak Prabowo soal ndasmu etik. Kemudian yang terakhir kali itu terkait dengan telunjuk jari menunjuk pas sholat, syahadat di akhir sholat menunjukkan 2 jari yang harusnya 1 jari, dan jawaban atas bacaan Al-Fatihah dalam sholat waladhdallin harusnya amin oleh Bang Zulkifli Hasan, walaupun itu diduga unsur candaan, tapi ini saya kira menjadi masalah bagi Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua PAN, dan ini tentu akan mengganggu dan merepotkan urusan berikutnya. Saya kira dalam banyak hal ini menjadi tanda-tanda bahwa koalisi ini pelan-pelan mungkin akan kalang kabut dengan berbagai macam peristiwa itu. Di sisi lain, Anies Baswedan dalam kunjungan kampanyenya kemana-mana, alhamdulillah selalu mendapat antusiasme yang sangat besar, mendapat perhatian, mendapat sorak-sorai dan sambutan yang luar biasa. Bahkan tanda-tanda sambutan dari beberapa tokoh, entah itu kiai atau tokoh nasional, kalau unsur kiai atau unsur pendakwah, kita baru saja mendapatkan pernyataan dari salah satu ulama, salah satu ustadz dari Pekanbaru. Dan kalau dari tokoh nasional bergabungnya Pak JK, saya kira ini juga menjadi pertanda bahwa Anies Baswedan sepertinya sudah tidak bisa dibendung untuk pencoblosan nanti makin
yakin para pendukung dan mungkin orang-orang baru yang dari pendukung lain kemudian beralih ke Anies. Ini saya kira juga harus dimaknai sebagai bagian dari tanda-tanda bahwa memang tidak lama lagi kita akan mempunyai pemimpin baru, kita akan mempunyai presiden baru, dan itu bernama Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau kita sebagai manusia itu pandai membaca tanda-tanda zaman, saya kira hidup kita, perjalanan kehidupan keseharian kita juga akan nyaman-nyaman saja, tidak akan terkendala oleh sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Jadi tanda-tanda kemenangan Anies itu bisa jadi bukan karena Aniesnya hebat, tetapi karena lawannya yang lagi sial saja. Jadi kalau ada berita penangkapan teroris, penangkapan perampok oleh para penegak hukum atau polisi dalam hal ini, kadang-kadang itu bukan polisinya yang pinter atau polisinya yang canggih, tapi hanya karena sialnya si pencuri itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan dari hal seperti ini, saya menduga-duga ada kemungkinan Anies Baswedan itu akan mengalami hal yang semacam itu. Jadi bukan Aniesnya yang hebat, artinya tidak terlalu hebat gitu, dan tidak terlalu punya amunisi berupa modal rupiah dan lain-lain yang sangat besar, tetapi hanya karena lawannya itu yang banyak mengalami kesialan. Jadi tanda-tanda itu saya kira makin jelas, makin nyata. Nah, silahkan diperhatikan apakah omongan saya ini benar atau tidak. Kalau benar berarti ya memang tidak salah. Nah, kalau salah berarti tidak benar. Begitu teman-teman. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga ini menjadi renungan kita bersama. Kenapa saya kok mendukung Anies? Ya karena saya tidak menolak mendukung Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Itu saja. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya apa-apa. Hanya suka pada Anies saja. Begitu loh. Dan saya kira hal yang semacam ini juga banyak dialami oleh para kawan-kawan yang lain. Begitu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.